Pada situasi normal sebelum pandemi COVID-19, pertumbuhan perekonomian Bali itu mencapai 5,4%, di atas pertumbuhan perekonomian nasional. Dan juga sangat terlihat kontribusi pariwisata pada perekonomian Bali itu mencapai lebih dari 54%. Kalau sebelum pandemi kita melihat kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019 itu mencapai 6,3 juta orang kedatangan dalam satu tahun. Kemudian wisatawan domestiknya mencapai 10,5 juta orang kedatangan. Jadi total wisatawan mancanegara dan domestik itu hampir 17 juta orang kedatangan. Selama masa pandemi, karena perekonomian Bali itu sangat bergantung dari pariwisata, lebih dari 54% bersumber dari pariwisata. Akibatnya perekonomian Bali juga mengalami keterpurukan yang luar biasa. Selama 2 tahun lebih masa pandemi COVID-19 berlangsung, itu pariwisata Bali betul-betul mengalami keterpurukan. Jadi sudah tidak ada lagi aktivitas tamu karena memang hampir semua negara memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakatnya, warganya untuk bepergian ke luar negeri. Akibatnya hotel tutup, restoran tutup, travel tutup dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga yang terjadi adalah dampaknya luar biasa. Ada hotel yang merumahkan pegawainya, bahkan ada yang sampai mengambil keputusan yang paling pahit, yaitu adanya pemutusan hubungan kerja. Untuk pertama kali pertumbuhan perekonomian Bali mengalami kontraksi, yaitu pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan negatif minus 9,31%. Kemudian pada tahun 2021 mulai membaik, namun pertumbuhannya masih negatif, yaitu kontraksi minus 2,47%. Kemudian pada tahun 2022 situasi sudah mulai membaik. Pertumbuhan perekonomian Bali di triwulan 1 sudah mencapai 1,46%. Dan pada triwulan 2 sudah positif lagi meningkat menjadi 3,04%. Berkat penanganan pandemi COVID-19 yang sangat baik, pada saat pertama mulai muncul tahun 2020 dan 2021, saya memang bekerja keras bersama jajaran, bersama Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Pak Kajati, Bupati Wali Kota Sebali, bahkan melibatkan Kepala Desa, Lurah, dan Bendesa Adat Sebali, serta seluruh komponen masyarakat Bali saya ajak secara bersama-sama bergotong royong di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Hasilnya, pandemi COVID-19 di Bali itu dapat dikelola dengan baik. Bali termasuk daerah yang memiliki prestasi pencapaian penanganan pandemi COVID-19 yang terbaik di Indonesia. Saya mendapat penghargaan dari Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, atas penerapan strategi yang paling efektif dalam pelaksanaan PPKM Mikro. Apa yang saya lakukan ini sehingga penanganan pandemi COVID-19 di Bali berjalan dengan baik, dengan sangat efektif. Saya mendapatkan kebijakan dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di Bali secara gotong royong bersama-sama berbasis desa adat dengan menerapkan kearifan lokal pada saat itu, sehingga pembatasan kegiatan masyarakat itu juga dilakukan oleh desa adat dengan memberlakukan hukum adat, sehingga masyarakat itu menjadi sangat tertib di dalam mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Dalam hal penggunaan masker, itu Provinsi Bali termasuk provinsi yang paling tertib, disiplin, pencapaiannya tertinggi menggunakan masker. Termasuk juga penerapan protokol kesehatan. Provinsi Bali itu merupakan yang terbaik di Indonesia. Karena Bali sudah sangat terkendali, pencapaian vaksinasinya begitu tinggi, maka Bali ini sudah menjadi daerah
nyaman, aman, dan kondusif untuk dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Hal ini pencapaian sangat terlihat kemajuannya yang menurut saya sangat penting pencapaiannya dan merupakan satu prestasi yang sangat menggembirakan. Itu mulai kelihatan pada akhir bulan Maret 2022. Sehingga saya berani mengajukan kebijakan kepada Bapak Menko Maritim dan Investasi Bapak Luhut Panjaitan agar kunjungan wisatawan ke Bali tidak perlu lagi diberlakukan karantina, asalkan sudah mengikuti vaksin secara lengkap 2 kali atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negaranya masing-masing. Nah, dengan adanya situasi ini, pencapaian pandeminya dikelola sudah dengan sangat baik, kemudian vaksinasinya tinggi, situasi Bali sudah menjadi nyaman, aman, kondusif untuk dikunjungi. Langsung pada bulan April itu kelihatan angka kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik itu meningkat dan terus mengalami peningkatan, sehingga pada akhir bulan Juli itu tingkat kunjungan wisatawan di Bali itu sudah mencapai puluhan ribu per hari kedatangannya. Wisatawan mancanegara itu sudah mencapai lebih dari 10.000, wisatawan domestik bahkan di atas 12.000 kedatangan per hari. Dan kalau kita lihat semangatnya Bali dan masyarakat Bali untuk bisa pulih kembali itu luar biasa ya. Dan kita tahu Bali ini adalah suatu citra internasional Indonesia ya. Sejak awal pandemi kan kita ingin mengembalikan Bali ini kembali ya. Bali ini adalah termasuk provinsi yang paling terdampak pada pandemi karena hampir tentu kita ketahui seluruh sendi kehidupannya sangat tentunya tergantung dengan berbagai pariwisata yang artinya memang transaksi jasa ya. Nah, pertama yang kita lihat adalah tentunya dari sisi masyarakatnya sendiri ya, komitmen yang begitu kuat ingin mempercepat pulihnya aktivitas ekonomi, aktivitas pariwisata di Bali itu ditunjukkan oleh masyarakat Bali sendiri. Yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah pulihnya seluruh layanan kesehatan di Bali. Kalau kita lihat ya, pasca pandemi kan banyak yang mungkin agak membutuhkan waktu ya, tapi di Bali langsung dengan tentunya bagaimana mereka memulihkan layanan kesehatan, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, mereka itu bisa langsung beradaptasi secara cepat untuk bisa menyiapkan dirinya untuk kembali menerima tentunya tamu-tamu dari luar Bali. Apa yang direncanakan sebelumnya, di mana Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan presidensi G20 di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, meskipun sempat ada pandemi, tapi karena Bali mampu menangani pandemi COVID-19, maka keputusan itu tetap tidak berubah, tetap dilaksanakan di Bali. Kalau dibandingkan dengan situasi normalnya, ini sudah mencapai lebih dari 50% dari situasi normalnya sebelum pandemi COVID-19. Karena pariwisata di Bali sudah mulai pulih, mulai bangkit, dan terus meningkat sekarang ini, maka langsung berdampak pada perekonomian Bali. Sehingga pada triwulan 1 tahun 2022 sudah bisa positif 1,46%, bahkan pada triwulan kedua sudah positif 3,04% tahun 2022 ini. Dan saya kira dalam waktu dekat, mungkin November awal, sudah akan ketahuan pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan ketiga, saya kira sudah akan di atas 3,5%. Mudah-mudahan bisa mencapai 4%. Dan triwulan 4 bisa di atas 4%. Selain masyarakatnya yang juga terbuka, masyarakatnya juga yang bisa kita pastikan untuk kita bisa melakukan implementasi dari protokol kesehatan. Kalau kita lihat cakupan vaksinasi dosis pertamanya itu sudah 110%, dosis keduanya sudah mendekati hampir 98%, dosis ketiganya juga paling tertinggi di Indonesia. Ya, jadi tentunya melihat kondisi ini, Bali adalah tempat yang sangat cocok untuk tentunya kita menyelenggarakan KTT. Nah, nanti kita bicara sisi lain, fasilitas pelayanan kesehatan tentunya ya. Untuk dalam persiapan ini, Bali adalah provinsi yang sangat memadai untuk menerima dan menyediakan layanan kesehatan khususnya untuk tamu-tamu VVIP ataupun tamu-tamu internasional.
semua dapat dikelola dengan baik. Saya pimpin langsung bersama jajaran, bersama Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda, sehingga kita bahu-membahu, bergotong royong, bekerjasama untuk mengelola ini dengan baik. Sehingga tingkat keyakinan negara-negara yang tergabung dalam G20 terhadap kelancaran dan kesuksesan presidensi G20 di Bali itu tumbuh